Seorang prajurit santai memungut 2 selebaran yang jatuh dari langit. Tulisannya jelas, kalian dikepung. Namun ia tak peduli. Ia malah berencana memakai selebaran itu untuk keperluan toilet. Tapi baru saja ia jongkok, suara rentetan tembakan langsung membelah udara. Panik, ia lari terbirit-birit, bahkan tanpa sempat menaikkan celananya. Rekannya tumbang satu persatu. Ia, satu dari sedikit yang masih hidup. Namun keajaiban itu hanya sebentar. Begitu lolos dari tembakan Jerman, ia malah melihat lautan manusia, 400.000 tentara, berdiri menunggu evakuasi. Dan sebelum ia sempat memahami keadaan, pesawat pembom Nazi sudah datang. Garis pantai Dunkirk sepanjang 60 km berubah menjadi arena tembak-menembak raksasa. Semua prajurit hanya bisa tirap, menyerahkan hidup mereka pada keberuntungan. Setelah ledakan berhenti, yang selamat perlahan bangkit, sementara yang tak bergerak tertinggal selamanya di pasir pantai. Inilah evakuasi Dunkirk. Tahun 1940, pasukan Inggris dan Prancis dipukul mundur oleh Nazi. Mereka tersudut di Dunkirk, laut di belakang, musuh di depan, tak ada jalan keluar. Mereka tinggal menunggu ajal. Namun tiba-tiba Hitler memberi perintah aneh, menghentikan serangan darat. Ia memilih menyerang lewat udara. Keputusan inilah yang memberikan sedikit nafas bagi pasukan sekutu, walau tetap peluang untuk pulang hampir nol. Pelabuhan sempit, kapal sedikit, manusia berdesakan, dan pembom terus berputar di langit. Pulang seperti mimpi yang terlalu jauh. Tokoh utama melihat seorang prajurit terluka namun masih hidup. Hanya dengan saling pandang, ia dan rekannya langsung mengangkat tandu sang korban, mencoba menyelinap ke kapal dengan alasan mengevakuasi yang luka. Korban itu berhasil naik, mereka berdua justru ditendang keluar. Tidak menyerah, mereka bersembunyi di bawah dermaga, menunggu kesempatan. Namun sebelum kapal bisa berlayar, serangan udara kembali terjadi. Kapal-kapal penuh tentara menjadi sasaran empuk. Banyak yang tak sempat menyelamatkan diri, kecuali terjun ke laut. Sang penembak artileri yang terjatuh ke air dibantu oleh tokoh utama. Bersama-sama mereka menyamar sebagai bagian dari unit Highland Skotlandia dan berhasil naik kapal kedua. Namun keberuntungan itu singkat. Kapal menghantam ranjau laut Jerman. Mereka terperangkap di ruang sempit, air terus naik dan nafas semakin menipis. Di detik-detik terakhir, seorang tentara dari luar membuka pintu dan menyelamatkan mereka. Di lautan yang gelap, teriakan minta tolong terdengar dari segala arah. Tokoh utama dan si artileri berenang sekuat tenaga, mencoba naik ke sekoci, namun ditolak. Beruntung, seorang prajurit baik hati diam-diam menjatuhkan tali. Mereka berpegangan erat hingga perahu kecil itu mencapai pantai. Dan pada akhirnya, setelah berputar-putar dalam lingkaran kematian, setelah melalui kapal yang tenggelam, ranjau, pemboman, dan gelombang keputusasaan, mereka kembali berdiri di tempat yang sama, pantai Dunkirk. Tempat di mana pulang bukanlah kepastian, melainkan keajaiban.